Oke, kegiatan ini dimaksudkan untuk penjelasan teknis nanti selama ada di lapangan atau selama ada di perlombaan selama 2 hari, ya, yang agendanya dimulai dari hari Minggu sebetulnya. Hari Minggu untuk loading barang, hari Senin dan Selasa untuk lombanya. Nah, hari ini, kita ketemu dengan juri kita, yaitu Pak Hanif Noval. Selamat sore, Pak Hanif. Selamat sore, Pak. Nah, ini Pak Hanif ini adalah, salah satu yang kompeten di bidangnya dari Indo Storage Indonesia, ya nanti mungkin perkenalan dulu Pak Hanif dengan teman-teman dan teknisnya nanti semuanya akan dijelaskan oleh Hanif, ya. Sambil menunggu yang lain mungkin nanti menyusul, mangga silahkan Pak Hanif untuk teknis penjelasannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand saja ya. Silahkan Pak Hanif. Ya, terima kasih Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Pak Hanifnya kelempar ya. Kita tunggu saja ya. Mungkin suaranya kurang jelas dan terlempar. Ya, silakan dilanjut Pak Hanif. Tadi suaranya agak kurang jelas. Ya, mohon maaf, internetnya agak kurang. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi terima kasih juga udah memberi kesempatan ya dan udah hadir. Mohon nanti untuk disimak teknikal atau yang dijelaskan oleh saya untuk nanti persiapan pelaksanaan pada saat hari perlombaan. Oke, langsung saja ya Pak Cia. Ya, jadi saya izin present. Technical meeting LKSM Security Kota Bandung hari Kamis 18 April 2024. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Nova Rahman, saya di sini bekerja juga sebagai security engineer di PT Indosat Resolusi Teknologi, dan selain itu juga saya merupakan juara 2 lomba kompetisi siswa LKS SMK kategori cyber security nasional tahun 2023. Ini sekilas dari saya, data diri saya yang dari Indosat sebagai security engineer, dan sudah sekitar kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun berada di bidang cyber security ini seperti itu. Oke, lanjut kita akan mulai bahas. Jadi untuk materi cyber security ini kita akan ada di 2 hari, yaitu hari Senin tanggal 22 April 2024 dan hari Selasa 23 April 2024. Yang dimana untuk hari Senin, hari pertama ini kita teman-teman peserta akan mengerjakan kategori soal CTF yang berupa Jeopardy dengan waktu pengerjaan ini 7 jam, yang dimulai dari jam 9 hingga pukul 4 sore. Dan untuk hari Selasa atau hari kedua ini kategori CTF juga, hanya saja untuk kategori CTF ini berbeda, yaitu CTF Tech dan juga CTF Defense. Jadi ada 2 kategori di hari kedua, CTF Attack dan juga CTF Defense. Yang dimana waktu pengajian sama dengan di pertama, yaitu sekitar 7 jam.
Jadi untuk dua kategori ini di hari kedua atau hari Selasa ini bisa dikerjakan secara berbarengan dengan waktu pengerjaan 7 jam, dari jam 9 hingga jam 4 sore. Jadi untuk hari pertamanya, di sini CTF Geoparty. Nah, pengertian umum dari CTF Geoparty ini nanti peserta diminta untuk mencari sebuah data khusus yang sering kita sebut di sini adalah flag. Nah, dengan cara nanti peserta bisa melakukan eksploitasi celah dari suatu sistem yang sudah disiapkan oleh juri dan atau menganalisis data serta menyelesaikan suatu masalah yang diberikan. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan eksploitasi atau analisa atau menyelesaikan masalah dalam soal yang diberikan nanti di platform CTF-nya. Nah, untuk format CTF-nya itu seperti ini. Jadi, jika teman-teman menemukan data atau flag yang yaitu bersifatnya string dengan LKS, kurang-kurawal buka, flag atau isinya apapun itu, pokoknya ada LKS itu adalah data khusus yang teman-teman harus cari gitu, nanti di setiap soal gitu, seperti itu. Nah, kategori soalnya itu ada 5. Yang pertama itu adalah web exploitation. Web exploitation ini bisa terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada client side dari sisi kliennya ataupun dari sisi servernya. Jadi teman-teman nanti untuk yang peserta bisa mencari terlebih dahulu kerentanan apa aja nih yang bisa dieksploitasi dari sistem web ini gitu. Kemudian yang kedua ada digital forensik. Nah, jadi peserta bisa mencari atau dengan menganalisa suatu data untuk menemukan flag-nya. Itu digital forensik. Dan yang ketiga ini kriptografi. Untuk kriptografi sendiri nanti peserta akan diberikan suatu hasil enkripsi. Nah, nanti teman-teman peserta bisa melakukan decrypt dari hasil enkripsi itu untuk mendapatkan data flag-nya seperti itu. Nah, yang keempat ini reverse engineering. Untuk reverse engineering ini bisa dalam bentuk ELF binary ataupun dalam bentuk executable Windows. Nah, nanti teman-teman peserta bisa melakukan reverse engineering untuk kembalikan data menjadi semua yang bisa melihat dari file itu, nanti bisa di reverse dan nanti di dalam data binary atau exe tersebut terdapat sebuah flag-nya gitu. Nah, yang kelima ini binary exploitation atau biasa juga sering disebut dengan PWN. Jadi teman-teman nanti akan disediakan sebuah server atau sebuah instance, jadi nanti bisa dieksploitasi dan ini adalah bentuknya binary, dalam bentuk binary. Binary-nya itu file ELF, bisa yang 64 bit atau yang 32 bit seperti itu. Nah, untuk penilaian ini nanti jumlah soal dari 5 kategori yang sebelumnya itu nanti ada 16 soal, 16 nomor dengan skornya bervariasi. Maksudnya bervariasi di sini nanti akan dijelaskan juga ya. Jadi kan skor bervariasi untuk setiap nomornya dengan maksimum skornya itu satu soalnya 700 gitu. Untuk maksimum skornya. Nah, scoring bersifat dinamis. Ini yang kenapa disebut dengan skor bervariasi karena skornya bersifat dinamis. Gitu. Di mana nanti ketika ada satu soal yang banyak diselesaikan oleh lebih dari 1 atau 2, 3 hingga semua tim gitu, itu akan semakin berkurang dari skor. Dari 700 bisa menjadi 300 gitu.
jadi skornya bervariasi maksudnya di situ. Nah, peserta nanti diminta untuk meraih poin sebanyak-banyaknya dan tidak ada batasan minimal soal kerjaan. Jadi sesuai dengan kemampuan peserta, jadi tidak ada batasan minimal soal itu harus dikerjakan berapa. Nah, penilaiannya ini juga dilakukan secara otomatis oleh sistem. Jadi nanti setelah teman-teman peserta sudah melakukan submit, nanti itu bisa langsung muncul melalui live score apabila memang jawabannya benar gitu. Akan langsung dihitung. Oke, untuk maksud dari scoring dinamis itu seperti apa? Jadi intinya memang dari skor dinamis ini skornya akan turun untuk soal yang mudah mungkin, atau juga untuk banyak yang menyelesaikan. Jadi ini kan ada kurang lebih 6 tim. Nanti kalau dari 6 tim semua itu mengerjakan, dari 700 soal ini akan turun menjadi minimum 300 seperti itu. Ini bisa diabaikan aja untuk rumus penghitungannya, yang intinya di mana ketika soalnya itu banyak yang menyelesaikan atau banyak yang submit, itu intinya skornya akan semakin turun seperti itu. Nah, untuk ini dokumentasi atau POC ini menjadi suatu hal yang penting ya. Teman-teman peserta bisa wajib memerhatikan semua poin penilaian ini akan dihitung apabila setiap peserta mampu menuangkannya dalam bentuk laporan yang dapat mewakili POC atau Proof of Concept. Jadi kalau terdapat soal yang berhasil di-solve atau diselesaikan oleh peserta, namun tidak tercantum pada laporan, poin yang didapatkan pada live score atau pada platform CTF itu nanti akan dianulir sehingga poin atau peserta tersebut dapat mendapatkan pengurangan poin gitu. Nah, jika tidak mengumpulkan sama sekali atau telat mengumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan oleh juri, maka seluruh poin yang akan didapatkan pada platform CTF atau sebelumnya telah melakukan submit di platform CTF dan mendapatkan poin itu akan gugur atau tidak bernilai sama sekali, jadi 0. Ini menjadi hal yang penting ya teman-teman peserta bisa harus wajib diperhatikan karena dokumentasi ini menjadi salah satu syarat yang penting. Nah, untuk hari pertama ini terdapat larangan. Jadi yang pertama itu larangannya teman peserta dilarang menggunakan tools automate. Contohnya seperti DSearch, Tripbuster, SQLmap, Nmap, ataupun sebagainya yang bersifat otomatis. Kemudian teman-teman juga dilarang untuk melakukan brute force pada flag untuk pada sistem CTF-nya itu dilarang untuk brute force untuk menemukan flag-nya maupun hal-hal yang berkaitan dengan force lainnya itu tidak boleh ya. Dan yang ketiga, peserta dilarang melakukan DDoS terhadap server platform atau service-service seperti website dan lain sebagainya itu tidak boleh. Jadi akan ada teman-teman bisa terkenakan sanksi gitu, jika melanggar dari larangan ini. Oke, sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut dari peserta maupun pembimbing. Dipersilakan. Ya, silakan teman-teman yang penasaran ingin bertanya ya. Ada yang kurang dipahami sebelum lanjut ke materi sebelumnya, silakan raise hand ya, nanti baru boleh bertanya. Atau sudah jelas semua mungkin ya? Dilanjut dulu saja Pak Hanif. Oke, sudah jelas semua. Dilanjut aja berarti ya. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur pelaksanaan. Untuk prosedur pelaksanaan pertama nanti ya, jadi untuk pengerjaan CTF ini tadi sudah disebutkan juga, kita akan selama 7 jam, dari jam 9 hingga jam 4, di mana nanti ada untuk istirahat, sholat, dan makan.
sekitar 1 jam pada pukul 12 sampai pukul 1. Jadi untuk 1 jam ini pada pukul 12 ini nanti semuanya tidak ada yang lanjut mengerjakan. Jadi semuanya nanti langsung saja untuk istirahat, sholat dan makan itu atau wisoma. Nah, pada saat mulai nanti teman-teman peserta nanti login ke portal CTF-nya. Untuk portal CTF-nya nanti akan di-share di saat hari perlombaan. Bisa login terlebih dahulu dengan kredensial yang juga nanti akan saya share ke peserta. Bisa login ke portal CTF-nya. Setelah login nanti teman-teman peserta bisa memilih soal yang akan dikerjakan. Ini bebas, mau yang mana dulu dari 5 kategori itu mangga, bisa yang mudah dulu atau yang sesuai strategi dengan teman-teman peserta yang sudah siapkan, seperti itu. Jika nanti teman-teman peserta mendapatkan flagnya, nah nanti tinggal submit aja, tinggal disubmit lewat portal CTF-nya. Nah, nanti poinnya akan langsung setelah submit itu akan langsung mendapatkan poin dan akan tampil di live score seperti itu. Nah, pada tahap akhir setelah selesai jam 4 ini, teman-teman peserta itu wajib diminta menuliskan laporan dokumentasi yang nanti dikirimkan via form Google Form. Nanti diinformasikan untuk Google Form-nya pada hari lomba. Nah, write up-nya ini sekitar 3-4 jam. Dari jam 4 setelah selesai itu langsung hingga jam 8 malam. Ini bebas mau dikerjakan di mana pun, mangga. Mau dilanjut di tempat lokasi lomba atau dimanapun itu mangga. Nah, ada sedikit saran dari saya untuk peserta nanti akan lebih baik jika saat mengerjakan juga sekaligus cicil untuk laporannya dan screenshot VOC-nya atau gambar pendukung sebagai bukti. Karena apa? Takutnya nanti teman-teman lupa atau tidak sempat untuk melengkapi laporannya. Seperti itu. Untuk prosedur pelaksanaan dari peserta maupun lebih, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke hari kedua. Pelaporan bisa dikerjakan di luar area lomba ya Pak Hanif? Ya, boleh. Jam 6 sampai jam 8 itu bukan berarti di lokasi lomba sampai jam segitu ya, tapi ketika pulang sambil nyicil di jalan mungkin ya, atau sampai ke rumah baru diupload juga pasti boleh ya. Betul, betul. Oke. Sudah paham mungkin semua ya, silakan dilanjut saja. Saya lanjut ya. Untuk hari kedua ini kategori CTF Attack dan CTF Defense. Untuk pengertian umumnya, nanti peserta diminta untuk melakukan eksploitasi terhadap suatu instance atau service untuk mencari data berupa flag, sebuah flag data khusus. Ini bisa dengan mencari melakukan eksploitasi, kemudian atau melakukan pengamanan terhadap suatu service atau instance, atau juga melakukan analisa terhadap suatu kejadian. Nah, celah keamanan yang mungkin bisa terjadi pada kategori ini itu ada reconnaissance, reverse engineering, web server based attack, web client based attack, database attack, malicious input, malicious file upload, server attack, analysis log, SIEM analysis, dan sebagainya. Gitu. Ini hanya kemungkinan saja, gitu. Bisa disiapkan aja dari kemungkinan-kemungkinan ini. Untuk format flag-nya ini masih sama, itu LKS dibungkus dengan LKS, kurung kurawal. Di dalamnya ada string, data string.
Untuk penilaian, ini scoringnya masih sama, yaitu bersifat dinamis. Kemudian peserta diminta untuk meraih poin sebanyak-banyaknya juga, dan tidak ada batasan minimal soal untuk dikerjakan. Penilaian dilakukan secara otomatis oleh sistem, jadi sama seperti sebelumnya. Ini nanti akan langsung dapat dilihat melalui live scoring. Untuk scoring dinamis masih sama, untuk maksimum skornya adalah 700, dengan minimum skornya itu 300. Jadi setelah nanti ini makin banyak yang menyelesaikan, itu akan semakin turun, sama seperti CTF Jeopardy sebelumnya. Nah, untuk kurang lebih sebetulnya sama untuk dokumentasi POC juga. Jadi apabila nanti tidak tercantum pada laporan, saat itu maka poin yang didapat dari soal tersebut akan dianulir, sehingga peserta akan mendapatkan pengurangan poin atau bahkan tidak mendapatkan poin sama sekali. Untuk larangan di hari kedua ini, pertama melakukan brute force itu tidak boleh, brute force, flag, maupun hal-hal yang menggunakan forces lainnya. Dan yang kedua, dilarang melakukan DDoS terhadap server, platform, ataupun service instance dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, sehingga menyebabkan down itu sangat tidak boleh. Nah, berbeda daripada hari pertama, untuk hari kedua ada hal yang diperbolehkan. Jadi untuk hari kedua ini, peserta nanti untuk soal attack terutamanya, peserta diperbolehkan menggunakan tools automate. Kalau sebelumnya tidak boleh, untuk hari kedua itu boleh. Seperti menggunakan SQL map, Nmap, Result, dan lain sebagainya, dengan catatan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan yang menyebabkan server akan down. Jadi tidak brutal lah gitu, tidak brutal untuk menggunakan tools automate-nya, tetap diperhitungkan seperti itu. Ini hal yang jadi boleh ya untuk hari kedua menggunakan tools automate. Nah, untuk prosedur pelaksanaan juga kurang lebih sama, hanya ada perbedaan di pelaporannya. Untuk laporan ini teman-teman bisa langsung kerjakan dari pukul 9 dan dibatas di pukul 4. Jadi nanti sekali sambil mengerjakan soal, sambil mengerjakan juga laporan. Dan untuk laporannya ini disarankan menggunakan Google Docs. Jadi saat pembuatan laporan nanti bisa langsung dilihat oleh juri. Jadi tinggal teman-teman bisa langsung kirimkan link Google Docs-nya ke juri. Juri bisa langsung lihat di Google Docs-nya seperti itu. Jadi setiap peserta mendapatkan flag atau setelah menyelesaikan soalnya, bisa langsung konfirmasi kepada juri untuk mendapatkan flag dan mendapatkan poin. Karena sebagian soal itu tidak ada flagnya, tidak langsung ada flagnya. Dia harus konfirmasi terlebih dahulu. Disarankan untuk semuanya apabila mendapatkan atau setelah menyelesaikan soalnya, langsung konfirmasi kepada juri untuk mendapatkan flag dan juga poin. Nanti bisa langsung masuk ke sistem CTF. Nah, untuk hari kedua, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman peserta siapkan terlebih dahulu. Ada, ya, peserta diharapkan jadi sudah memahami dulu ya cara melakukan image VM untuk import seperti OVA ataupun VF pada instansi VM yang digunakan. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan VirtualBox. Nah, jadi di dalam soal ini, dalam VM ini nanti terdapat untuk 4 soal yang akan memerlukan VM ini. Jadi teman-teman peserta diwajibkan untuk mengunduh filenya terlebih dahulu sebelum nanti pelaksanaan. Jadi tidak keteteran. Ini mangga bisa di-scan aja dulu barcode-nya buat
peserta atau pemimpin. Gimana? Sudah? Walaupun tidak di Bisa. share, sudah di share di grup ya. Jadi nanti bisa apa kalau misalkan sekarang tidak membawa cukup peralatan laptop untuk downloadnya, bisa nanti sambil rebahan. Ya. Ya, mungkin saya kasih linknya juga. Ya nanti teman-teman juga bisa yang tinggal atau hari. Saya izin lanjut. Nah, ada ketentuan lain untuk hari pertama dan hari kedua. Jadi ada yang dilarang juga. Pertama, ini secara teknis. Nanti teman-teman peserta dilarang untuk membuka sosial media apapun selama pelaksanaan berlangsung dengan maksud itu bekerja sama dengan pihak luar atau sebagainya, seperti membuka WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Terkecuali jika nanti peserta akan melakukan konfirmasi pada juri untuk hasil pengerjaannya pada hari kedua khususnya, atau terdapat problem pada soal atau terdapat problem pada alat atau laptop komputer yang digunakan oleh peserta cuma enggak, dan pemeriksaan teknis lainnya pada saat perlombaan. Ini tidak boleh membuka tanpa seizin atau yang di ketentuan ini. Gitu. Terus peserta juga dilarang bekerja sama dengan peserta lain atau kompetitor yang lain. Ini sangat dilarang. Kemudian dilarang juga atau disarankan untuk tidak mencari cara atau teknik semacamnya untuk menyelesaikan soal menggunakan YouTube atau media streaming lainnya. Karena takutnya ini lama juga untuk mencari caranya melalui YouTube, dan dari segi bandwidth kan kurasi dari YouTube. Nah, jika tidak di sini di mana? Nah, teman-teman bisa searching aja. Ini diperbolehkan. Jadi boleh atau sebagainya. Itu mau dari mana saja. Dari website atau sebagainya itu boleh. Gitu. Dan juga teman-teman bebas menggunakan operasi sistem apapun. Mau menggunakan Windows, Ubuntu, Kali Linux, itu diperbolehkan. Dengan catatan seperti yang sebelumnya, itu tidak dilakukan hal-hal yang tidak boleh sebelumnya, gitu. Itu tidak boleh. Jadi bebas menggunakan operasi sistem manapun, itu disesuaikan saja. Nah saja mungkin nanti seperti VirtualBox itu sudah ready gitu untuk VM yang sebelumnya, seperti itu. Oke. Mungkin segitu saja dari saya pemaparan technical meeting ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan saja. Oke, terima kasih Pak Hanif. Silakan Bapak Ibu dan peserta yang lain apabila ada yang masih penasaran mengenai pelaksanaan kegiatan LKS ini, boleh raise hand terlebih dahulu.
nanti baru boleh bertanya atau langsung saja open mic-nya. Ya, nanti silahkan tanyakan. Karena tadi ada beberapa hal yang perlu ditegaskan ya. Jadi kita sebelum pelaksanaan mendownload dulu file yang disediakan ya untuk persiapan. Nah, tadi yang tidak diperbolehkan tadi buka-buka YouTube nih. Ya, nanti bandwidth-nya kehabisan, kita nggak bisa akses. Tapi kalau dari Iya, sekarang boleh mungkin Pak Hanif ya. Dari sekarang boleh, lihat YouTube untuk cara-caranya dari sekarang mah boleh ya. Di hari H. boleh, betul. Nah, tadi disampaikan bahwa tidak boleh membuka media sosial, tapi kalau handphone boleh dibawa ke ruangan tidak Pak? Boleh, Handphone boleh boleh, dibawa. handphone boleh, tapi ya mungkin ya kita lagi lomba nggak akan sempat mungkin ya buka handphone. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari ada Pak Prio dari SMK 13, ya, Pak Asril dari SMK 2, Bu Herianti, Pak Ridwan dari Pasundan 2, atau pesertanya juga yang lain silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham? Kayaknya udah pada paham Pak, udah belajar dari jauh hari. Oke, Jaber, silakan mau bertanya dari SMK Negeri 13 Bandung. Silakan Jaber. Pak mau bertanya Pak, katanya di sini tidak boleh menggunakan tools automate seperti the search atau nmap itu, tapi kalau misalkannya kita nebak portnya bisa kan Pak? Misalkannya portnya misalkannya port FTP gitu, bisa nebak sendiri kan Pak buat nyerangnya? Terima kasih. Ya, jadi nggak usah cari-cari port, tambah-tambah port, itu nggak usah beli dari siapkan, ini soalnya dan tolong teman. Salah aktif ya. Jadi apa dipercaya itu? Dipercaya. Suaranya kurang jelas mungkin Pak Hanif. Bisa diulangi Pak Hanif. Tes. Pak boleh bertanya Pak? Katanya di sini nggak boleh pakai tools vulnerable atau automate, tapi kalau kita nebak sendiri portnya bisa kan Pak? Yang Pak Hanif nggak ada suaranya Pak Hanif. Jadi kalau nebak portnya langsung diperbolehkan atau tidak? Mungkin jaringan dari Pak Hanif ya. Kita tunggu. Cek. Ya, silakan Pak Hanif. Udah ada suaranya. Ada. Untuk itu jadi nanti sebetulnya tidak usah nebak form karena di platform CTF-nya itu sudah ada URL. Ya, jadi seperti yang misalkan port-port yang aneh-aneh 8.000 atau 7.000 yang kayak gitu. Itu udah ada gitu. Udah ada di platform CTF atau di soalnya. Jadi nanti tinggal akses aja langsung. Bisa langsung diakses aja tanpa harus tebak-tebak. Jadi tidak perlu mewajibkan nmap, tidak perlu tebak-tebak. Jadi sudah ada gitu URL, tinggal diakses aja. Oke. Oke. Sudah terjawab. Gitu, Jaber. Sudah terjawab atau masih ada yang ditanyakan untuk Jaber Pasha dari SMK 13? Sudah Pak. Oke, makasih. Yang lain barangkali teman-teman yang lain peserta ataupun pembimbing. Nah, untuk live scoring ini setiap tahapan muncul di live scoring Pak Hanif ya. Jadi apa yang nanti tadi sudah dikerjakan atau didapat oleh peserta, nanti kita juga dari panitia menyiapkan satu layar ya di ruang tunggu pembimbing mungkin untuk live scoringnya.
Itu untuk real time ya. Ya, betul. Setiap peserta submit itu akan langsung terekam di scoring-nya, langsung muncul, langsung menambah poin. Dan untuk pengumuman mungkin pengumuman pemenang itu di hari kedua setelah selesai semua laporan masuk mungkin Pak Hanif ya? Ya, betul. Nanti ada sekitar jeda berapa menit Ya. periksa. Setelah diperiksa ya. Dengan dilihat di sini di hari kedua itu tadi disampaikan bahwa pelaporan di jam 1 sampai jam 4 ya. Ya, setelah jam 4 ditutup ya, tidak ada lagi kegiatan. Ya. Oh, dari mulai jam 9 bahkan ya? Ya, bahkan dari jam 9. Dari jam 9, jadi sudah dikerjakan, langsung dilaporkan, disarankan menggunakan Google Docs. Jadi juri juga bisa langsung melihat ya hasil-hasil pekerjaannya. Ini Karena menarik. kan nanti dari ada beberapa soal itu yang harus langsung dinilai. Ya. Dan nanti kalau misalkan sudah betul dari sisi pengerjaan peserta itu baru bahkan mendapatkan flagnya dari yang akan dikasih langsung oleh juri. Gitu. Itu sih Pak. Makanya nanti jadi bisa langsung dilihat oleh juri, langsung dinilai. Ada penilaian ya. Tuh. Bapak Ibu bagaimana? Sudah cukup mungkin ya penjelasan mengenai panduan teknis nanti hari. Oh nih, Muhammad Akhtar dari SMKN 2 Bandung. Silakan Akhtar. Selamat sore Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Silakan. Oh, ya. Ya Pak, tadi kan di ketentuannya itu dilarang membuka media sosial ya. Nah, media sosialnya ini kalau misalkan kita buka kayak Stack Overflow atau Medium kayak gitu boleh nggak Pak? Soalnya kan biasanya banyak penyelesaian masalah juga di situ. Yang jadi kita gak nanya ke orang, tapi emang orang tuh udah pernah kayak diskusi. Habis itu kita jadinya bisa lihat metodenya gitu. Ya, jawab ya. Jadi boleh gitu, Stack Overflow karena itu sifatnya maksudnya ke searching Google, bukan dari kalian bertanya atau ada unsur bekerja samanya. Jadi itu mangga bisa oh itu termasuk forum berarti ya, termasuk forum Stack Overflow dan Medium boleh perbolehkan seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Gimana Akhtar? Baik Pak, Ya, terima kasih. terjawab. Jadi diperbolehkan selama mungkin yang dimaksud media sosial di sini adalah tanya jawab ya. Kita nanya ini langsung Ya. dijawab. Nah, mungkin kalau Stack Overflow yang lainnya itu silahkan digunakan. ChatGPT juga mungkin nggak bisa ya Pak Hanif ya. Ya, disarankan tidak. Ya, nanti karena mungkin dari juri juga akan tahu ya, ini menggunakan platform apa mengerjakannya, bantuan dari mananya. Ya. Disarankan tidak menggunakan. Siap. Masih ada lagi teman-teman yang lain? Masih penasaran? Ya, Jabir silahkan mau bertanya lagi. Pak, izin bertanya Pak. Untuk virtualnya pakai VirtualBox Pak atau VMware? Yang mana? Yang ini. Kalau ini disarankan Dropbox, ya, karena setting si VM-nya itu melalui VirtualBox. Tapi kalau misalkan untuk VM seperti untuk melakukan eksploitasi dan pengerjaan CTF lainnya itu dibebaskan. Mau menggunakan VMware boleh, VirtualBox boleh, itu bisa disesuaikan dengan strategi atau
yang lebih terbiasa. Tapi untuk notes PM untuk part soal ini yang di sini itu disarankan menggunakan virtual book seperti itu. Diambil. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, sambil sebelum ditutup ya saya ingatkan kembali, barangkali kemarin siswanya belum mengetahui mengenai nomor urut mejanya ya, untuk hari Minggu loading barang. Jadi kita kemarin sudah diundi, masing-masing sekolah itu mendapat nomor urut atau nomor peserta untuk cyber security. Jadi nomor 1 itu SMK 13 Bandung, nomor 2 SMKN 5 Bandung, nomor 3 SMKN 2 Bandung, nomor 4 SMK Pasundan 2 Bandung, dan nomor 5 SMKN 4 Bandung, nomor 5 SMKN 4 Bandung, dan nomor urut terakhir itu SMKS Darut Tauhid. Ya. Nah, jadi ketika besok hari Minggu teman-teman itu loading barang, menyiapkan segala rupanya ya peralatan-peralatan yang dibutuhkan, dan nanti diingat nomor pesertanya, dan nanti juga kita panitia di sana membantu mengarahkan. Mungkin cukup Pak Hanif ya. Terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih kepada semua peserta LKS Cyber Security Kota Bandung dan Bapak Ibu pembimbing. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya kita diberi kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Kalau pengen sih juara ke-6-6-nya juara 1 Hanif kalau ada ya. Ya, tapi karena nanti Semuanya juara, semuanya juara, Pak. Ini merupakan semuanya juara untuk sekolahnya masing-masing. Kita nanti pilih 3 besar mungkin ya yang mendapatkan ya kalau lanjut ke tingkat provinsi mungkin juara pertama ya. Tapi ini merupakan teman-teman di sini adalah semuanya juara 1 dari sekolahnya masing-masing. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di hari Minggu ya. Untuk peserta mulai dari jam 8 sampai jam 12 ya, bisa masuk ke ruangan, insya Allah nanti ada panitia yang mendampingi di sana. Ya. Nanti setelah jam 12 ruangan terkunci, insya Allah tidak ada pergerakan lain ya, aman. Ya ketemu lagi nanti mulai lomba di hari Senin, mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Adib semuanya. Ya, sama-sama.